Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Dari mana Kang? Mohon maaf. Dari Batu Jaya. Batu Jaya. Batu Jaya Bu ya. Batu Jaya. Gak jauh juga dari sini. Ya. Ya, makasih panitia udah mempersilahkan bertanya dan juga alhamdulillah ya Rob bisa melihat langsung Gurunda Abu Yarozi. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, bolehkah seorang thalibul ilmi atau seorang penuntut ilmu dia langsung menghususkan dirinya untuk mempelajari hadis tanpa lebih dulu menyelesaikan gelut ilmunya di Al-Quran, tanpa mengesampingkan Al-Quran, maksudnya pengen khusus di hadis dan mungkin nanti membersamai dengannya Al-Quran juga gitu ya. Dan yang kedua mungkin apakah at-tai'asu atau putus asa ini min nawaqidil iman, dari pembatal keimanan. Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zaid dari sini. Ya, Fadul Bu ya, mau langsung Kang Zaid dijawab atau dari Batu Jaya Bu ya. Langsung jawab Bu ya. Langsung jawab balik. Ya, Baik. langsung dijawab. Maaf, punten. Pertanyaannya bagus ini untuk para santri atau orang yang sedang mendalami agama tapi sudah telat. Oh gitu. Mana? Ada emang. Ada. Apakah kita mempelajari terlebih dahulu, boleh takhusus mempelajari sunnah sebelum matang di Quran? Tinggal ditanya, dalam bab Quran cukup mau jadi pembaca yang baik, tajwid yang bagus, atau mau jadi expert dalam bab qiraat atau sampai kepada tahfiz? Jika sampai kepada tahfiz, saya tidak menyarankan antum belajar sunnah. Skip dulu sunnahnya, fokuskan diri belajar tahfiz, karena Al-Quran itu kalamullah. Allah ini maha pecemburu, tidak mau ada kalam-kalam yang lain selain kalamnya. Ya, mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waman kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Siapa yang menulis dari selainku, siapa yang mempelajari, ini terjemahan saya. Kataba saya terjemahkan mempelajari. Siapa yang mempelajari dariku selain Quran maka hapuslah. Kalau terjemahan harfiahnya menulis, ya khusus Quran saja. Tapi jika antum cuma ingin belajar membaca yang bagus sembari belajar terjemah, itu boleh dibarengi dengan belajar sunnah. Gitu ya. Jadi tafadhol. Kemudian mengenai berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia secara hakikat kafir, tapi secara zahir belum. Sampai dia mengatakan kufur. Karena berputus asa itu alamnya alam ruhani dia. Karena dia salah faham tentang Allah, maka dia berputus asa kepada Allah. Secara batin itu orang jahil. Al-jahil billah itu bagian dari kufur, tapi kufurnya duna kufrin. Kufur yang bukan kafir, kufur yang bukan berarti keluar dari millah. Sampai dia mengatakan Allah itu tidak ada, misalnya gitu. Masa saya kena corona nggak dibantu Allah? Lah urusannya apa? Ya, masa saya susah nggak dibantu? Emang Allah mau ngurusin ente yang kecil-kecil begitu? Nggak begitu caranya bertuhan kepada Allah. Ya, ini contoh ya, karena saya dengar ada orang begitu ngomong tentang dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya Kang Zaid ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya, gimana sih Bu ya kalau misalnya kita cara menghidupkan ruh kita agar bisa tersambung dengan baginda Rasulullah seperti yang tadi Bu ya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tafadhol Bu ya. Langsung jawab Bu ya. Oke, baik. Handphone biar hidup diapain? Dicas. Dicas tapi nggak ada baterainya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi sediain dulu baterainya untuk menyimpan ilmu, energi di situ. 2, zikir ilmu. 2 itu yang ada pada baterai kolbu. Ya, udah hidup nih, nggak ada kartunya, bisa nggak? Ada kartunya, nggak registrasi, bisa nggak? Mau registrasi nggak ada KTP-nya, nggak ada nomornya, bisa nggak?
Kalau untuk handphone aja butuh nama, butuh nomor, masa antum ke Allah nggak pakai nama? Maka perlu nama ruh. Perlu nama ruh ya. Nanti yang urus kalau mau antum minta nama ruh ke Kang Hafiz nanti ya, Al-Badr. Nanti mereka yang urus. Mereka punya akses ketemu wali-wali Allah. Ya. Bukan wali-wali PA, bukan. Wali asli. Mereka yang wali-wali inilah yang punya nama, punya pengertian, punya pengetahuan tentang nama Allah. Saya menjelaskan metodologinya aja. Ya. Udah punya nih. Udah terdaftar, nomornya sudah keluar, sudah registrasi, sudah masuk. Tapi antum di luar wilayah. Enggak ada sinyal di situ. Bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang udah di Karawang, udah di tengah kota, pulsanya nggak ada. Ya udah, antum cari wifi. Wifi itulah sumbernya disebut mursyid. Mursyid. Dekat-dekat ke mursyid. Nanti dari energi yang ada dari ilmunya mursyid inilah kita terkoneksi, kita bisa menelpon wali mana aja. Antum bisa menelpon Nabi Adam. Ya kirim salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Adam. Ada rasanya ntar terkoneksi nanti. Karena ruh para nabi tidak pernah mati. Nabi Muhammad ketika beliau di Mi'rajkan, ini kan sudah dekat bulan Rajab ya, bulan Mi'raj. Beliau menyaksikan Sayyidina Musa sholat di dalam kubur. Bertemu para nabi-nabi di langit-langit. Kalau yang sebelah kan Tuhannya di langit. Kalau Nabi Muhammad, waktu di langit ketemu para nabi. Beda tuh ya, itu hadis Bukhari Muslim tuh. Itulah akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Muslim. Tidak meyakini Allah di langit dalam pengertian zahir. Ya. Jadi kita mau berkoneksi ya harus tahu nama. Nabi Muhammad, coba antum lihat. Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail dengan buruknya. Itu Jibril udah tiap hari, tiap malam pulang pergi. Masih ditanya sama penjaga. Biasa ini kan yang pakai jaket nih galak-galak nih. Mohon maaf ya Pak pengurus ya. Dia emang disetting jadi orang galak ya. Apalagi malaikat yang penjaga khazanah langit. Ketika ada yang masuk ditanya, Anda siapa? Padahal itu Jibril pemimpin dia. Pemimpin malaikat di langit nih Jibril. Masih ditanya, kamu siapa? SOP. Ana Jibril, oh Jibril. Baru dia agak, oh hormat. Tapi tunggu dulu, ente bawa orang, itu siapa? Muhammad. Oh langsung hormat ya. Silakan Mas Bril. Silakan penghulu alam semesta. Engkaulah yang kami tunggu-tunggu. Engkaulah tamu yang kami tunggu-tunggu sedari awal alam semesta dicipta ini. Naiklah terus. Jadi Nabi Muhammad aja nggak bisa langsung nyelonong-nyelonong ke langit. Kalau beliau bawa fisik harus bawa nama. Kecuali ruhnya Nabi langsung bisa berkontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau beliau bawa fisik ke langit mesti bawa nama. Kalau kepada Allah cukup pakai nama Ahmad, langsung wusul beliau kepada Allah. Tapi kalau mau menaiki langitnya, arasnya, perlu nama. Nama Muhammad pembuka langit dan bumi, pembuka aras. Maka torikot akhir zaman pasti torikot yang mengarah ke nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langit terbuka, aras pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum udah mentok tuh zikir 70.000, nggak usul-usul, nggak ketemu Rasulullah, sholawat udah 10.000. Kenapa? Baru nyolawatin, belum kenal sama yang disolawatkan. Kenali dia sebenarnya selalu ada, bahkan selalu menjawab ketika disalami. Cuma karena nggak kenal, baru kenal namanya, belum kenal sosoknya, belum kenal nurnya, belum kenal hembusannya, belum kenal nafasnya. Akhirnya kita nggak tahu. Apa kata Anas bin Malik, kata Abdullah bin Umar, kata Abu Sa'id, kata Jabir, Nabi Muhammad itu jika lewat satu tempat, bekas beliau lewat itu masih tercium baunya beberapa menit. Harumnya bukan main. Tercium bau harum
aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Belewat mana harum semuanya. Saya pernah kasih ilustrasi sebelumnya. Jika bidadari meludah ke muka bumi, muka sepenuh bumi ini dipenuhi dengan harum kasturi. Hadis sahih. Kira-kira kalau yang meludah Nabi Muhammad gimana? Ahlul haqiqah, orang yang mengenal hakikat beliau akan mencium harumnya luar biasa. Itulah alasannya negeri Madinah itu tidak pernah diinjak oleh Al-Imam Malik kecuali nyeker. Ini torikot Imam Malik nggak ada yang kuat. Beliau nyeker kalau udah jalan di Madinah. Kalau keluar kota beliau pakai sendal. Kalau masuk langsung copot. Ditanya oleh muridnya, ya Sayyidi, lima khala'ta na'alaik, kenapa engkau mencopot sendalmu? Jawaban beliau, bagaimana mungkin seorang Malik berjalan di atas tubuh baginda Nabi Muhammad kekasihku? Gak mungkin. Maka beliau copot supaya nyatu dengan tanah. Ini adalah tanah yang dulu diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik gak perlu buat maulid. Dia setiap jalan dia maulid. Kenapa kita butuh maulid sekarang? Antum kalau udah kerja lupa Nabi. Kalau udah pulang nge-night mulu. Kalau udah pulang Facebookan mulu, Instagraman mulu, YouTubean. Kecuali setelah ini YouTube-nya Al-Badar ya. Ya. Maka kita perlu maulid. Karena kita susah mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang masih tergerak hatinya untuk maulid Nabi, masih tergerak hatinya untuk mendengarkan kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengizinkan saya bertanya. Jadi begini Buya, dulu orang tua saya mencari seorang guru, lebih tepatnya mursyid, dan setiap mencari selalu ketemu seorang mursyid yang salah, seperti mengajarkan untuk tidak wajib sholat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan mursyid itu baik atau benarnya supaya kami tidak tersesat lagi dalam mencari mursyid, dan mungkin bisa merekomendasikannya untuk saya, Buya. Terima kasih, itu saja. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tafadhol Bu ya, langsung dijawab. Mursyid ya. Cari mursyid. Mursyid itu artinya murabbi. Murabbi itu artinya yang mendidik. Nabi mengatakan, innama bu'istu mu'allima. Aku diutus sebagai murabbi, muallim, mursyid. Maka untuk mengetahui ini mursyid Muhammadi atau tidak, ikut Nabi Muhammad atau tidak, pertama, bukan dari serbannya, bukan dari kopiah hitamnya, bukan dari sarungnya. Sarungnya apa antum ya? Sarung Karawang. Bukan dari rida begini, bukan. Terus dari apa? Beliau mengatakan, lastu bitta'an wala billa'an. Aku sebagai guru tidaklah melaknat, tidaklah mencaci maki. Maka carilah guru yang lisannya jauh dari caci maki dan laknat. Cari guru yang begitu. Itu mursyid sahih itu. Kalau mursyid tarekat itu godaannya meremehkan mursyid selain dia. Dengan kata, ya, apa itu, sesat itu. Ya. Kalau bilang, oh ya, gitu aja nggak masalah. Guru itu karena dia di dalam dirinya masih ada nafsiyah, dia cemburu jika muridnya datang ke mursyid yang lain. Di saat dia cemburu, antum lihat dia marah atau tidak. Kalau dia marah boleh, tapi kalau dia mencaci, ini baru masalah. Ya. Mursyid itu nggak mesti muda, nggak mesti tua. Mursyid itu yang penting dapat izin dari mursyid sebelumnya. Ya, yang kita sebut ijazah. Udah antum bermursyid ke Al-Badar aja ya, udah beres sudah. Susah-susah amat nyarinya. Kadang-kadang nih orang kalau silau
nggak tahu kalau dia sedang berhadapan dengan mursyidnya. Padahal itu mursyidnya. Yang paling sering terkecoh itu pasangan, anak-anak, orang sekitar. Dia lupa cahaya ini terang sekali terlihat dari ujung sana. Tapi yang dari dekat tersilau, enggak, ini laki gua. Ini babe. Dia nggak melihat. Kenapa? Dia melihat sisi manusiawi suaminya. Dia melihat sisi manusiawi tetangganya. Dia melihat sisi manusiawi ayahnya. Bapak saya dulu kalau marah juga kayak setan gitu. Itu kan dulu, kan nggak selalu dia begitu. Kata si istri, gue tahu juga warna nya, warna kolornya, sampai begitu. Jadi dia menurut dia wali itu kemana-mana harus pakai serban, nggak begitu. Ya, yang kemana-mana pakai serban apa? Yang kemana-mana pakai kopiah apa? Nabi Muhammad kalau masuk rumah masih pakai nggak? Enggak, nih kita lihat hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi Muhammad itu kalau sudah santai-santai dengan sahabat, santainya bukan main. Tidur-tiduran di pahanya Abu Bakar, pahanya Umar. Kadang-kadang Nabi itu pakai sarung, kayak celana pendek. Sarungnya sarung pendek. Itu kelihatan. Mohon maaf, pahanya bagian bawah. Saking nyandernya begini, nyander gini. Samping sininya Umar. Sini Abu Bakar, ngobrol asik. Nanti Nabi senyum, Abu Bakar juga ikut senyum. Yang terbahak-bahak Umar. Umar nih ketawanya bikin setan takut. Kalau antum ketawa, setan mah ikut ketawa. Utsman baru masuk. Utsman siapanya Nabi? Menantu Rasulullah. Melihat paha Rasulullah, dia pemalu. Dia minta izin, maaf Sayyidi, dikeluar. Rasulullah tuh santai. Ntar jangan kaget kalau ngeliat mursyid pakai celana pendek. Ini mikir, masa mursyid pakai celana pendek? Emang kalau mursyid pakai celana pendek batal mursyidnya? Antum buat sendiri itu kaedah namanya. Ya, emang mursyid kalau copot kopiah jadi batal mursyidnya? Ada lagi, kalau ibu-ibu lain lagi. Kalau mursyidnya kawin lagi bagi dia tuh nggak mursyid. Loh, dari mana kaedah begitu? Atau mursyidnya cerai? Masa mursyid cerai? Jadi dia bermursyid itu pakai perasaan. Itu namanya thariqat al-baperiyah. Baper aja bawaannya, al-baperiyah. Ya, mursyidnya ibu-ibu. Kita murid-murid aja ya. Jadi bagaimana cara mencari mursyid? Carilah mursyid yang lastu bitta'an wala bil'an, yang dia tidak melaknat, tidak mencaci maki, tidak merendahkan orang. Di dalam dirinya ada ruh rahmatan lil alamin, ruh yang isinya pancaran rahmat bagi semua alam. Maka ajaran yang diajarkan si mursyid pasti alam cinta, ajaran rahmat, nggak mungkin dimanjarkan kebencian. Ya, benci ke siapa aja nggak boleh, nggak boleh ke siapa aja benci. Hanya boleh benci kepada yang dibenci oleh Allah. Kan kita nggak tahu orang-orang yang sekarang ada ini dibenci sama Allah apa enggak. Itu kan versi kelompok kita, versi partai kita, versi harokah kita. Belum tentu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masa sudah sangat berat. Habaib kita sudah banyak yang berpecah manhajnya. Tolong jangan kemudian melemahkan cinta kepada habaib. Meskipun mereka beda-beda politiknya, beda-beda adabnya, kita katakan aku cinta engkau wahai Habib. Kalau beda politik katakan mohon maaf Habib, mungkin kami beda fikrah politik dengan antum, tapi cinta kami tidak berkurang kepada antum. Ya, kalau sama politiknya dengan kita jangan juga berlebihan, biasa aja. Ke depan ini akan tambah parah, tambah parah, tambah parah. Semoga jamaah sekalian, terutama jamaah Al-Karawangiyah, Thariqat baru, memahami rahasia ini dengan baik ya. Semoga Allah menerima kita semua sebagai hambanya, Amin, ya Allah. sebagai kasihnya. Semoga yang hadir ini diangkat jadi wali-walinya. Amin, Amin ya ya Allah. Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa ya. Iya. Ya. Sudah cukup ya. Nanti rekomendasi dari Buya masuk ke Mursyid Al-Badar. Rekomendasi Lah, dari Buya. Itu mah canda Pak.
Antum boleh berguru kepada mursyid mana aja, yang penting bersanad. Amin. Thariqat mu'tabarah. Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Azim, ya Alim ya Alim ya Alim. Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.